Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Berjumpa kembali dengan Ibu pada Mapel IPS kelas 7 semester 1. Sekarang kita beralih ke bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Ibu juga dalam keadaan sehat dan kalian juga dalam keadaan sehat di rumah di sana. Jangan lupa tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku yang ibu cintai, tujuan pembelajaran pada saat ini yang pertama, setelah melaksanakan pembelajaran diharapkan kalian bisa mengartikan apa itu interaksi sosial, menjelaskan dua syarat interaksi sosial, menjelaskan dua faktor berlangsungnya interaksi sosial, dan kalian dapat memberikan contoh interaksi sosial itu seperti apa. Nah, ini yang harus kalian pahami pada pembelajaran saat ini. Baik anak-anakku, bagian yang pertama yang akan kita bahas tentang interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, di sini kalian harus mampu mengartikan apa sih itu arti dari interaksi sosial dan apa sih syarat-syarat interaksi sosial. Nah, apa pengertian interaksi sosial dan syarat-syarat interaksi sosial? Kalian bisa lihat dari gambar tayangan berikut. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu bisa tangkap dari gambar ini? Gambar yang pertama, ada seorang guru yang sedang membimbing dan menjelaskan ketika anak-anaknya sedang bekerja kelompok. Yang kedua, ada seorang anak di depan siswa yang lain yang sedang memberikan ceramah. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu tangkap dari gambar ini? Selanjutnya, dari gambar yang pertama, semua guru berjajar menyambut siswa pagi hari. Di situ ada kontak langsung jabat tangan antara guru dan siswa. Dan di situ ada menyapa, menyambut pagi, assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang. Nah, itu ada komunikasi antara guru dan siswa. Ada kontak langsung ya antara guru dan siswa. Nah, dari gambar tadi kalian bisa menyimpulkan apa sih pengertian interaksi sosial? Yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Yang harus kalian catat dalam interaksi, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Jadi adanya terjadi interaksi di situ ya. Apa ciri-ciri dari interaksi sosial? Yang pertama jelas harus ada pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan lisan atau simbol-simbol dan lembaga. Ada dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Contoh, kita pernah bertemu di masa yang lalu, dan kita bertemu lagi di masa yang kini, dan nanti akan bertemu kembali di masa yang akan datang. Adanya tujuan yang hendak dicapai dari interaksi. Yang ketiga, syarat terjadinya interaksi sosial. Ada dua ya, ada kontak sosial dan ada komunikasi. Yang kontak sosial bisa secara langsung seperti tadi guru menyambut siswanya, itu kontak langsung. Ada juga kontak yang tidak langsung, bisa secara surat menyurat, by telepon ya. Nah, yang kedua komunikasi, ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non verbal. Sekarang faktor pendorong interaksi sosial apa saja? Yang pertama, ada imitasi, ada motivasi, ada sugesti, ada identifikasi, ada simpati ya, ada empati. Ini faktor pendorong kita melakukan interaksi sosial dengan yang lain. Ingat, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Yang pertama ada sugesti.
Pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Contoh seorang dokter ketika sedang mensugesti pasiennya, nah si pasien sendiri dengan langsung tanpa berpikir panjang pasti akan mengiyahkan dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh dokter. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi ini kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain dan dilakukan oleh seseorang secara sadar. Contoh, kamu pengen seperti idola kamu, maka kamu akan merubah diri kamu seperti idola kamu. Nah, itu yang disebut identifikasi. Ingin sama ya dengan orang yang kamu inginkan. Nah, yang kedua imitasi. Beda dengan identifikasi ya. Kalau imitasi ini usaha meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Imitasi cenderung secara tidak disadari dilakukan oleh seseorang. Nah, kalau imitasi lebih kepada tindakan orang tersebut. Saya suka nih dengan orang yang begini. Nah, saya tanpa saya sadari ikuti tuh caranya dia. Nah, itu imitasi namanya, meniru ya, meniru tindakan orang lain. Tokoh idealnya, misalkan saya suka siapa, nah meniru tindakannya. Nah, yang selanjutnya ada simpati. Simpati ini adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Satu ada ketika kita simpati teman kita menangis. Aduh, saya tertarik nih, kenapa ya? Saya ingin bertanya gitu ya, kepo. Ada juga tertarik, ih aku suka dia, ih aku seneng banget. Nah, itu simpati. Kalau empati lebih kepada saya merasakan apa yang dia rasakan. Bagaimana kalau saya jadi dia? Nah, itu empati lebih dalam lagi. Selanjutnya ada motivasi. Nih, di kita di Indonesia banyak motivator ya. Nah, motivasi ini adalah dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu lainnya dengan sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab. Contoh seperti Mario Teguh, itu motivator yang sangat hebat. Nah, itu anak-anakku pembelajaran pada saat ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengartikan apa sih itu interaksi. Yang kedua, apa sih syarat interaksi sosial. Yang ketiga, jelaskan 2 faktor berlangsungnya interaksi sosial. Yang keempat, berikan 2 contoh interaksi sosial. Mudah kan? Bisa difahami? Ingat, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lainnya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerimanya dengan baik dan bisa kalian jadikan sebuah pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, berjuang itu pasti ada gagalnya. Bangkitlah, lanjutkan, karena kegagalan mendekati kesuksesan. Teruslah berjuang sampai sukses itu bisa kamu rasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.